Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yopi Wirputra, channel yang membahas seputar GERD, anxiety, dan asam lambung. Oke teman-teman, sekarang kita bahas mengenai sensasi dingin ya, sensasi dingin di badan, tidak kuat dingin, AC, dan segala macam yang menyangkut hawa dingin ya. Pertama, pengalaman saya itu pas parah-parahnya terkena asam lambung dan anxiety itu tahun 2020 ya. Pertama 2017, kambuh lagi di 2020 ya, dan di 2020 itu sensasi tidak kuat dingin itu muncul ya. Oke, sekarang kita bahas pengalaman saya pas waktu masuk kerja di kantor ya. Setiap saya kerja, saya pasti cemas. Karena apa? Karena di dalam ruang kerja saya itu banyak AC-nya. AC-nya ada 5 guys. Terus dan itu besar-besar semua. Jadi satu ruangan itu ruangan besar ya. Jadi kayak pelayanan publik gitu kan. Itu kalau dimatiin kan ya gimana yang lain kan gitu. Jadi ya saya mengatur strategi ya kan. Strategi saya ya, pertama-tama harus rutin makan guys ya, berangkat kerja ya, untuk menjaga kehangatan tubuh ya. Saya bawa bekal guys, bekal ya, nasi ya, makan bekal sarapan sama makan siang, buat makan siang gitu. Dan tak lupa air hangat tentunya ya kan, air hangat 1 termos 1 liter itu ya. Itu saya sarapan jam 6 ya, rutin saya jam 6 itu pasti sarapan, terlambat mungkin setengah 7 ya. Itu sarapan, berangkat kerja jam setengah 8 ya, sampai kantor. Kadang was-was, masih was-was kadang ya. Biasanya yang was-was itu hari Senin sama Jumat ya, karena di hari Senin dan Jumat itu di tempat kerja saya itu rame ya, rame pelayanan ya. Jadi panik duluan lah gitu ya. Dan memang wajar, setiap saya lihat di YouTube orang lain ya juga sama, kecemasan itu memang ya ditimbulkan dari asam lambung dan anxiety itu gitu ya. Terus setelah saya makan, berangkat jam setengah 8, dan saya tiap hari selalu membawa ini fresh care untuk menghangatkan badan di kala dingin ya. Saya oles-oles gitu ya tiap hari. Terus sudah gitu saya makan berikutnya jam 10 ya, jam 10 pagi ya, makan di kantor. Saya cari ruangan yang aman ya. Kadang kalau udah kepepet makan di sebelah teman udah gimana lagi, udah yang penting kita izin ya untuk itu ya. Udah, teman-teman saya alhamdulillah udah memaklumi semua ya, memang seperti itu adanya ya. Terus setelah saya bawa fresh care ini, satu lagi saya pakai rompi ya, daleman saya pakai 1 ya, daleman pakai 1 kaos. Terus saya beli di Indomaret itu ya, kaosnya ya, yang harga 70.000, yang hitam, yang putih dan hitam itu biasanya warna kaosnya ya, itu saya pakai daleman. Terus saya rangkep lagi dengan rompi ya, rompi bulu angsa ya.
ya bebas deh pokoknya rompiknya seperti ini. Bentar. Nah, rompiknya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, rompi ini ya, rompi ya, kelihatan kan rompinya ya rompi. Terus baru saya pakai seragam kantor ya. Udah hangat itu, udah alhamdulillah ya, berjalan udah 4 tahun ya seperti itu. Terus saya biasakan. Pertama saya berontak ya di dalam hati saya, kenapa saya seperti ini ya. Kemungkinan apa itu ya, saya pola makan saya, pola hidup saya, mungkin yang zaman dulunya yang sering apa ya, tidak mempedulikan pencernaan gitu. Udah seperti itu ya. Terus setelah jam 10 makan, saya kerja lagi. Saya cuman butuh 10 menit ya untuk makan. Jadi satu bekal itu, bekal nasi sama lauknya itu saya jadikan 2 ya. Jam 10 saya makan, jam 6 pagi itu saya makan dari rumah ya. Bawa bekal untuk jam 10 makan bekal itu sudah, sama jam 2 ya. Karena saya menerapkan ilmu dari YouTuber juga yang dia juga kena asam lambung juga, ternyata sembuh ya. Dia yang menerapkan pola 4P ya, pola makan, pola pikir, pola hidup, dan pola sifat ya. Itu Mas Erik Wibowo ya. Nah, itu saya terapkan 4 jam sekali makan ya, jam 6, jam 10, jam 2 siang. Jadi udah separuh saya makan jam 2-nya, jam 2 siang. Udah sampai jam 4 pulang kantor, jam 3 pulang atau jam 4 lah. Saya pulang, makan lagi di rumah jam 5. Nah, tuh. Terus gitu tiap hari. Ya, dan kalau bisa ya itu tadi, selalu bawa ini penghangat tubuh ya. Dan saya kalau ada musim dingin ya, kayak hujan itu kadang apa ya, suka mual, suka kambuh ya kalau hujan. Terus hujannya apalagi subuh malam-malam gitu. Aduh, luar biasa. Jadi ya kadang dulu saya sempat sebelum tidur itu minum promah dulu supaya mencegah tengah malam tidak kumat ya. Terus tidak lupa saya selalu habis maghrib itu biasanya dingin ya, pertukaran hawa ya, pertukaran matahari terbenam ya, panas ke dingin, itu biasanya suka mual, suka kambuh. Tapi alhamdulillah dengan menerapkan pola 4P itu kan, makan jam 5 atau jam 6 itu saya bisa melalui itu semua. Dan pergantian antara sore dan malam itu tidak kambuh ya. Ya cuman itu teman-teman, memang yang kunci utama dari kesembuhan yaitu melawan rasa malas ya, melawan rasa malas ya. Itu memang rajanya ya, rajanya. Jadi malas menjaga pola makan, malas merawat diri, malas mentaati jam makan, malas untuk berolahraga. Udah pokoknya malas tuh kunci utama kesembuhan. Jangan sampai malas ya. Udah. Terus yang berikutnya, tidak kuat dingin di dalam kendaraan ya, di dalam mobil ya. Jadi saya dulu ya sama istri itu sering bertengkar di dalam mobil gara-gara AC
saya pengennya jendela dibuka sedikit ya, AC-nya dimatikan. Dan istri saya tidak kuat kalau panas. Ya udah, akhirnya bulan demi bulan, tahun demi tahun dia menyadari, ya udahlah saya ngalah gitu mungkin ya. Jadi akhirnya saya yang matikan AC-nya itu. Dan kalau kemana-mana naik mobil ya, terutama selalu bawa bekal guys ya, selalu bawa bekal. Dan jangan lupa teman-teman, ini selalu dibawa ya, saya selalu nggak mungkin ketinggalan ini fresh care ya, fresh care apa aja ya, yang warnanya apa aja terserah, tergantung selera ya. Itu menenangkan ya, menenangkan kita dikala kita panik, dikala kita kedinginan ya kan gitu. Dulu sempat juga ya, yang terakhir ini pergi ke mana itu, Pasuruan kalau tidak salah ya, sudah hujan pakai AC ya, dan yang jadi Pak supirnya ya kan, saya tidak kuat mengemudi ya, soalnya ya itu tadi, gampang lemak, gampang capek, gampang gemeteran ya, gampang keliengan ya. Dan ya akibat lambung ya, akibat asam lambung yang gasnya itu yang sudah menyebar kemana-mana ke otot-otot ya, sehingga gampang capek ya. Terus akhirnya saya tuh ini ya, di dalam mobil itu waktu itu bukan saya yang mengemudi, jadi itu saya tuh kayak sungkan gitu ya, mau mematikan AC gitu ya. Jadi ya saya betah-betahin. Untungnya saya itu rutin dan disiplin pakai rompi ya. Pakai rompi teman-teman. Jadi rompi itu yang selalu menghangatkan ya. Udah ya. Terus yang berikutnya lagi, tidak kuat dingin dan merasa selalu panik ketika mau mandi ya, masuk ke kamar mandi itu, aduh panik duluan. Ternyata setelah saya lihat youtuber lain yang berpengalaman juga, yang sudah pernah sakit kayak saya juga, asam lambung, GERD, anxiety, sama ya, mereka juga takut dulunya waktu parah-parahnya, takut masuk ke kamar mandi ya. Pernah saya kambuh waktu masuk kamar mandi itu, kayak panik ya. Setelah saya siram kaki dulu, kalau saya mandi itu kaki dulu ya, kaki dulu sampai lutut. Setelah itu beberapa detik kemudian lari ke dada ya kan, baru lari ke kepala. Nah, kepala itu pun juga jarang ya, soalnya kalau membasahi rambut kan lama untuk mengeringkan, jadi panik duluan. Gitu teman-teman. Jadi untuk sabun aja itu saya pilih yang cair ya, sabun cair ya, supaya mudah untuk mengaplikasikan ke badan ini, supaya cepat lah, intinya supaya cepat selesai. Udah itu, setelah itu saya tuh pas belum makan, pulang kerja langsung mandi ya, perut masih kosong, saya lupa nggak makan dulu sebelum masuk kamar mandi ya. Terus saya itu tergesa-gesa, akhirnya saya tuh jantungnya berdebar kencang. Ya udah, saya tuh langsung linglung, langsung panik, langsung buruan cari makan nasi dan air hangat ya. Alhamdulillah mereda. Jadi saya langsung kasih minyak kayu putih, saya langsung pakai baju, pakai anduk ya, saya kemulan ya, selimut lah ya, bahasa Indonesia, pakai selimut. Nah, hangat, udah alhamdulillah. Terus langsung saya minum Proma 1, setengah jam kemudian reda ya. Nah itu pengalaman kambuh dan takut dingin di kamar mandi.
usahakan makan dulu guys. Ya, oke teman-teman, sekian pembahasan saya mengenai sensasi takut hawa dingin, ya, GERD, asam lambung, dan anxiety. Tulis di kolom komentar kalau punya pengalaman yang sama. Oke, dadah.